Shalom, selamat pagi. Senang sekali ya menjumpai kalian pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku, bahasa Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan membaca teks bacaan, siswa dapat memahami cara memelihara dan merawat hewan peliharaan di rumah. Ayo mendengarkan. Bacalah cerita berikut. Pak Kirno peternak sapi. Oke. Pak Kirno beternak sapi. Pak Kirno rajin memberi makan sapi. Sapi Pak Kirno sehat-sehat. Pak Kirno banyak menghasilkan susu. Susu dijual Pak Kirno ke pasar. Pak Kirno senang mendapat uang. Oke, yuk kita sama-sama menjawab pertanyaan di bawah ini ya. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Ya, betul sekali. Pak Kirno peternak sapi. Oke, nomor 2, untuk apa Pak Kirno beternak sapi? Ya, betul sekali, untuk menghasilkan susu dan juga akan mendapatkan uang tentu saja. Nomor 3, kemana Pak Kirno menjual susu? Ya, ke pasar. Nomor 4, mengapa Pak Kirno merasa senang? Ya, karena mendapat uang. Nah, sekarang yuk kita diskusikan bersama-sama. Apa sajakah kegunaan sapi bagi manusia? Ya, apa? Coba jelaskan. Oke, ya. Jadi sapi bisa diambil daging dan susunya. Oke, sekarang lanjut, ayo bercerita. Urutkan dan beri nomor gambar-gambar berikut menjadi cerita. Ceritakanlah dengan kata-katamu sendiri ya. Kalian bisa ceritakan di depan mama, papa atau adik-adikmu ya. Oke, gambar yang pertama yang mana kira-kira ya? Ya, yang pertama adalah gambar itu, kemudian yang kedua gambar mana lagi? Oke, kemudian yang ketiga gambar yang mana? Ya, betul sekali, dan gambar yang terakhir adalah good. Nah, sekarang ayo diskusi. Banyak orang memelihara ikan hias karena gerakan ikan sangat indah. Melihat ikan bergerak mengasihkan. Ikan hias harus dirawat. Kalau ikan tidak dirawat, ikan akan sakit dan mati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara merawat ikan hias? Ya, dengan cara dibersihkan dan diganti airnya secara rutin dan juga diberi makanan yang cukup. Bacalah 2 kalimat berikut ini. Hewan ada yang bergerak dengan cara berjalan, melompat, berenang, terbang, merayap, dan melata. Alat bergerak hewan ada yang berupa kaki, sayap, sirip, atau perut. Nah, pada kalimat di atas terdapat tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan penyebutan beberapa kata. Dan tanda koma digunakan juga sebelum kata dan, serta, atau. Nah, sekarang dilihat contohnya ya. Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang. Nah, kalimat ini harus diberi tanda koma. Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang. Ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Beri tanda koma pada kalimat-kalimat berikut. Nomor 1. Sita, Rina, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Di mana tanda koma harus kita letakkan? Ya, Sita, Rina, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Ya. Sekarang nomor 2. Kura-kura, ular, kadal,
Dan komodo adalah hewan reptil. Nomor 3, pengunjung dapat berfoto dengan gajah, unta, penguin, atau ular. Nomor 4, pada hari Selasa, Kamis, atau Sabtu, kandang anak hewan dibersihkan. Nomor 5, burung, kupu-kupu, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang. Ya, burung, kupu-kupu, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang. Oke, sekarang langsung lanjut, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Manusia memelihara hewan sejak dulu. Namun, tidak semua hewan dapat dipelihara. Ikan, kucing, dan burung dapat dipelihara. Begitu pula kuda, sapi, dan kambing. Ada pula hewan yang tidak dapat dipelihara. Ular, macan, dan rusa tidak dapat dipelihara. Mereka hidup bebas di alam liar. Sekarang ayo lakukan. Beri tanda centang untuk hewan buas. Sekarang gambar pertama. Ya. Gambar kedua, buas atau tidak? Bukan ya. Kemudian gambar yang ketiga. Ya. Gambar keempat. Ya. Dan gambar yang terakhir bukan hewan buas. Ayo menulis. Tulis pada buku tugas manfaat yang diambil dari hewan berikut. Ya, yang nomor 1 itu lebah ya. Manfaatnya adalah ya bisa diambil madunya. Kemudian nomor 2 ayam, dimanfaatkan telur dan dagingnya. Nomor 3 kambing, bisa diambil atau dimanfaatkan susu dan dagingnya. Gambar yang keempat, bebek, kita bisa manfaatkan telur dan dagingnya juga. Oke, ayo belajar. Hewan bermanfaat bagi manusia. Sejak zaman dulu, manusia memanfaatkan hewan. Untuk dapat dimanfaatkan, hewan-hewan dijinakkan. Contoh hewan yang dimanfaatkan adalah kuda, ayam, sapi, anjing, dan kucing. Sebenarnya hewan-hewan itu adalah hewan liar. Hewan-hewan itu kemudian ditangkap dan dipelihara. Setelah jinak, sebagian hewan dimanfaatkan tenaganya. Sebagian yang lain diternakkan untuk diambil daging, susu, atau telurnya. Hewan-hewan buas pun dapat dimanfaatkan. Hewan-hewan buas dipelihara untuk pertunjukan, sirkus, atau di kebun binatang. Nah, sekarang tulis sebuah kalimat pemberitahuan tentang pemanfaatan hewan. Ya, pada pelajaran yang lalu kalian sudah pernah membuat kalimat pemberitahuan. Coba kalian tuliskan sendiri ya di situ halaman 76. Sekarang langsung saja kita berlatih. Beri tanda centang untuk cara memanfaatkan hewan yang benar. Coba perhatikan nomor 1. Agar kerbau dapat bermanfaat bagi petani, maka ya, yang mana yang harus dicentang? Ya, diberi minum dengan cukup. Nomor 2. Agar terjaga kesehatannya, hewan ternak perlu ya dibuatkan kandang yang bersih. Kemudian nomor 3. Sapi yang menghasilkan susu adalah sapi yang memiliki anak. Oleh karena itu, kita yang mana jawabannya? Ya, memerah susu sapi secukupnya saja. Kemudian nomor terakhir.
Telur yang dihasilkan oleh ayam sebaiknya, ya, sebagian telur ditetaskan menjadi anak ayam. Oke, yang terakhir adalah tugas kalian. Kerjakan halaman 56 buku tematik 1G. Jangan lupa kumpulkan tepat waktu di Google Classroom ya. Miss Lia tunggu di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.